yang soleh yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu berbicara kepada Tuhanmu di hari Jumat, diamlah kamu, sedangkan khatib atau imam sedang menyampaikan kedua khutbahnya, maka sungguh kamu telah sia-sia. Dengarlah, diamlah dan taatilah, semoga Allah merahmati kita semua. Diamlah, dengarlah dan taatilah, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأرض عنهم عن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Selamat rahmatullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia hidayah dan inayah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa terus menerus ada kekuatan dan Allah berikan kita keistiqomahan dalam menunaikan tanggung jawab yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ketaatan ini menjadi ibadah yang diterima olehnya dan menjadi bukti bahwa kita semua termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang rahimakumullah. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana yang telah sukses menjalankan daripada visi-misi dakwahnya dalam menyebarkan ajaran agama Islam yang mana hingga hari ini agama sampai kepada kita beserta para sahabat, keluarga dan semua pengikutnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti seluruh jejak langkahnya. Bahkan untuk kita mendapatkan kesuksesan nilai kata khusus dari Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan hanya kita ikut langkahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahimakumullah, selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada kita semua, khususnya pada khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita menjalankan semua perintah Allah dan kita tinggalkan semua larangan-larangan Allah. Dan termasuk untuk kita mendapatkan kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu tergantung bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mempunyai hubungan khusus kepada Allah. Bahkan ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, "Inna lil muttaqina mafaza," yaitu suatu kemenangan. Apa itu hadirin yang mulia? Yaitu dijanjikan Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah rahimakumullah, salah satu pilar penting yang diwajibkan kepada kita semua adalah menunaikan ibadah. Dan berbagai banyak ibadah kepada kita selaku hamba termasuk seperti bulan sekarang yaitu ibadah haji. Dalam menunaikan ibadah haji ketika sudah mampu dan memiliki bekal yang cukup terhitung dari kita berangkat hingga kita pulang kembali. Karena itu kewajiban haji yang satu kali seumur hidup bagi semua umat Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a 'ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Sedang jemaah rahimakumullah, kewajiban ibadah haji
Sebagaimana ayat yang tadi memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi penyempurna iman bagi kita semua, itu orang yang menunaikannya juga akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana juga disebutkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ya, haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi jemaah rahimakumullah, itulah balasan yang akan didapatkan oleh jamaah haji yang berhasil meraih haji yang mabrur wa mabrurah. Itu haji yang bisa menjadikan dirinya sebagai pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, serta tidak mengulangi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa orang yang bisa meraih haji mabrur ini akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimakumullah, lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji agar meraih pahala sebagaimana didapatkan oleh jemaah haji yang sudah berangkat seperti sekarang ini? Sidang jemaah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji karena tidak memiliki bekal yang cukup, akan tetapi masih memiliki kemungkinan untuk meraih pahala yang cara, yaitu pahala yang sama seperti mereka yang berangkat ibadah haji, itu dengan cara menunaikan ibadah salat Jumat seperti sekarang ini misalnya. Jika kita semua yang hadir pada pelaksanaan salat Jumat ini merupakan golongan orang-orang yang tidak mampu untuk berhaji, maka salat Jumat haji adalah haji bagi kita semua hari ini sama nilainya seperti orang yang berangkat haji. Jadi jemaah rahimakumullah, salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu hajjul fuqara, wa fi riwayah al-jum'atu hajjul masakin. Yang artinya salat Jumat adalah haji bagi orang fakir. Dalam riwayat yang lain, salat Jumat adalah haji bagi orang yang miskin. Jadi jemaah rahimakumullah, maka sungguh rugi orang yang tidak menyempatkan dirinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala seperti salat Jumat seperti sekarang ini. Jadi jemaah rahimakumullah, selain dengan salat Jumat, yaitu ibadah haji, ibadah hal lain yang nilai pahalanya setara dengan ibadah haji yang bisa kita lakukan semuanya, di antaranya adalah dengan cara istiqomah melakukan salat wajib dengan cara berjamaah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yaitu man masya ila salati maktubatin bil jama'ati fahiya kahajatin, wa man masya ila salati tatawwu'in fahiya ka'umratin ta'am. Yang artinya siapa saja yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji, dan siapa saja yang berjalan menuju salat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah yang sunnah. Jadi jemaah rahimakumullah, dalam artian Allah Ta'ala berikan sesuatu kewajiban bagi yang mampu menunaikan, Allah akan siapkan imbalannya, dan Allah juga siapkan perkara ibadah yang Allah Ta'ala mampu membalas dengan berbagai lipat ganda hingga bisa menyamai orang yang Allah berikan kekuatan untuk menunaikan ibadah yang tertentu. Jadi jemaah rahimakumullah, siapa saja yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan, seperti datang-datang ke majelis, ke pengajian dan lain sebagainya misalnya, atau mengajarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan juga pahala haji yang sempurna baginya. Jadi jemaah rahimakumullah, sangat banyak pahala-pahala yang bisa kita dapatkan yang berkaitan dengan ibadah haji yang orang-orang sekarang menjalankan. Bahkan sebagian hadis juga, ketika orang selesai sholat subuh dan ia tidak pulang, dan ia tidak pergi dari singgasananya dan tidak bicarakan perkara-perkara dunia hingga ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu esok, itu pun akan mendapatkan pahala yang haji atau umrah yang sempurna. Jadi jemaah rahimakumullah, masih banyak lagi keuntungan-keuntungan ataupun fadilah ketika kita melakukan amalan-amalan tertentu yang kita bisa Allah Ta'ala berikan ganjaran berlipat-lipat ganda. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keluasan rezeki, memberikan kepada kita semua untuk berkesempatan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji seperti mereka yang berada di sana sekarang. Dan semoga yang sudah berangkat haji pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya,
dan menjadikan hadis mabrurah yang kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa dipanggil juga ke sana dan kita sampai mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jarwaya min al-faizin al-amin. Khalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وقاربنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حولها أجمعين. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فعباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.